Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan diberi kemudahan dan urusannya dilancarkan ya teman-teman, amin. Gak berasa ya teman-teman, udah masuk bulan Agustus aja. Kali ini aku mau ajak teman-teman buat budgeting bulan Agustus dan evaluasi budgeting aku bulan lalu. Jangan salvo ke dompetnya teman-teman. Kalau udah akhir bulan udah tipis banget. Oh ya, teman-teman gimana nih budgeting bulan lalunya? Over budget kah? Atau malah sudah ada kelebihan dananya? Disyukuri aja ya teman-teman. Namanya juga belajar. Di awal-awal over budget itu udah pasti. Karena kan kita harus adaptasi dulu. Sampai akhirnya nanti kita tahu pengeluaran kita di mana yang paling besar dan kita mulai tahu belajar untuk mensiasatinya. Insya Allah ya teman-teman, budgeting kita dan cash flow rumah tangga kita bisa lancar. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut evaluasi budgeting aku bulan lalu ya teman-teman. Untuk kategori pengeluaran tetap masih sama. Sewa ruko habis terpakai 1 juta, untuk wifi atau internet itu terpakai 360.000, untuk BPJS 100.000, untuk SKM dan iuran sampah 32.000, jadi total pengeluaran tetapnya 1.492.000. Kita lanjut ke pengeluaran tidak tetap. Untuk belanja bulanan atau groceries habis terpakai 400.000. Untuk belanja mingguan habis terpakai 600.000, LPG dan galon ada dana sisa 20.000, token listrik habis terpakai 360.000, jadi ada sisa dana 40.000, untuk dana kesehatan habis terpakai 200.000, qadarullah ya teman-teman, bulan kemarin aku dan pak suami sakit, demam, flu dan batuk, jadi banyak dana kesehatan ini habis terpakai ya teman-teman. Syukuri aja ya teman-teman, sakit kan juga rezeki. Alhamdulillah. Untuk BBM dan servis kendaraan habis terpakai 100.000. Untuk eating out atau makan di luar ada over budget 50.000. Untuk keperluan anabul over budget 37.000. Untuk dana sosial habis terpakai 100.000 dan dana tak terduga 300.000. Jadi, evaluasi budgeting untuk bulan Juli itu ada minus 25.000 ya teman-teman. Gimana nih teman-teman evaluasi budgetingnya bulan lalu? Over budget kah? Atau udah ada kelebihan dana? Kita syukuri aja ya teman-teman. Karena keberhasilan budgeting kita bukan ditandai dari over budget atau ada kelebihan dana ya teman-teman. Semuanya sama-sama berhasil. Hanya yang membedakan budgetingnya di akhir bulan tidak ada sisa anggaran ya teman-teman. Semuanya wajib kita syukuri ya teman-teman. Mau over budget atau ada sisa anggaran, semuanya wajib kita syukuri. Karena memang tujuan budgeting dari awal bukan menghemat pengeluaran sehemat-hematnya ya teman-teman, melainkan bisa mengatur pengeluaran dengan baik. Jadi kalau di akhir bulan ada sisa anggaran, anggap aja itu bonus ya teman-teman. Buat teman-teman yang nanyain, kalau kita buat budgeting tiap bulan gitu, apa nggak bikin ribet ya? Jawabannya kembali pada teman-teman ya. Kalau untuk aku pribadi, aku sih nyaman-nyaman aja buat budgeting kayak gini. Karena dengan rutin membuat budgeting tiap bulan, aku jadi tahu berapa sih pengeluaran aku per bulannya. Dan pengeluaran apa aja sih yang paling besar dalam setiap bulan. Dan kalau buat aku dan pak suami yang paling penting, untuk kategori pendapatan atau giving, mau itu sedekah ke orang tua, kan kita nggak share ya teman-teman. Tapi semua kembali ke nyamannya teman-teman aja ya teman-teman. Kalau mau share ya nggak ada masalah.
Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kategorinya masih sama. Untuk giving, kategori untuk orang tua dan sedekah itu aku skip nominalnya. Lanjut ke saving, itu aku disclaimer dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin punya kategori lain, itu terserah teman-teman aja ya, senyamannya aja. Disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau aku di sini pakai 3, itu untuk emergency fund, logam mulia dan rumah, dan nominalnya aku skip ya teman-teman. Nominalnya juga bisa disesuaikan dengan kemampuan rumah tangga masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman banyak yang nanya, kenapa sih nominalnya banyak di skip? Karena memang dari awal aku ajak teman-teman buat sama-sama kita belajar budgeting. Itu fokus ke kategorinya ya teman-teman, bukan ke nominalnya. Karena nominalnya setiap rumah tangga pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi patokannya ke kategorinya, bukan ke nominalnya. Kita lanjut ke kategori living. Itu untuk pengeluaran tetap, itemnya masih sama ya teman-teman. Untuk sewa ruko aku budgetin 1 juta. Untuk wifi atau internet aku budgetin 360.000. Untuk BPJS 100.000. Untuk SKM dan iuran sampah itu 32.000. Jadi total pengeluaran tetapnya 1.492.000. Lanjut ke pengeluaran tidak tetap. Untuk belanja bulanan atau groceries itu masih aku budgetin 400.000. Untuk belanja mingguan atau weekly itu 600.000. LPG dan galon itu 100.000. Token listrik 400.000. Eating out atau makan di luar itu 250.000. Untuk dana kesehatan itu aku budgetin 150.000. Untuk snack aku budgetin 200.000. Untuk BBM itu 100.000. Untuk makan anabul itu 350.000. Dan dana tak terduga itu 300.000. Jadi pengeluaran tidak tetapnya 2.850.000. Di kategori living untuk pengeluarannya itu variabelnya teman-teman bisa tentuin sendiri ya teman-teman. Karena setiap rumah tangga pasti beda-beda variabel pengeluarannya. Kalau mungkin ada kesamaan variabel yang aku buat dengan pengeluaran teman-teman, bisa dijadiin contoh ya teman-teman. Tapi kalau memang berbeda, teman-teman bisa pakai variabel lain. Senyamannya teman-teman aja ya. Alhamdulillah ya teman-teman, budgeting bulan Agustus dan evaluasi budgeting bulan lalu udah selesai. Untuk video selanjutnya, aku bakal update sinking fund dan saving challenge ya teman-teman. Tonton video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum. Makasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.